Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha pada pagi yang berbahagia ini, perkenankan kami Panitia Kurban 1443 Hijriah Yayasan Bina Al-Mujtama' Masjid Jami Malang mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, perolehan hewan kurban di Panitia Kurban 1443 Hijriah Yayasan Bina Al-Mujtama' Masjid Jami Malang adalah sebagai berikut: domba 12 ekor, kambing 53 ekor, sapi 3 ekor, dan disalurkan kepada warga sekitar, warga pesantren, dan tetangga karyawan yang berada di Malang Raya. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khotib pada salat Idul Adha kali ini adalah Imam Ustadz Friskal Prayogo SPD, Ketua Tahfidzul Quran Ponpes Al-Um dan Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Um, dan khotib Al-Ustadz Izzu Abdil Bar, mahasiswa Universitas Islam Madinah, dengan tema Millah Ibrahim. Dan kami himbau kepada segera untuk merapatkan dan meluruskan shaf, serta bagi yang membawa alat komunikasi sudi kiranya untuk dinonaktifkan atau di silent terlebih dahulu. Dan juga bagi para jamaah yang membawa serta buah hatinya, kami himbau untuk mengkondisikannya pada saat salat Idul Adha dan khutbah berlangsung. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sholat, sebagai pengingat sebagaimana pelaksanaan sholat Id, ada takbir tambahan setelah takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Di antara takbir bisa bertasbih, ya, bertahmid, bertahlil. Kemudian di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud ada takbir tambahan 5 kali. Sama, boleh bertasbih, bertahmid dan bertahlil di antara takbir-takbir tersebut. Wa'tadilu wa tarasu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك
إنما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر تعظيما والحمد لله تمجيدا وسبحان الله تنزيها ولا إله إلا الله توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا وتفيضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتفريدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هن أحب الكلام إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته لنخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di pagi hari ini sebagian umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Islam yang terbesar, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah layak kita ucapkan dan harus diperbanyak pada pagi hari ini beriringan dengan lantunan takbir dan tahlil, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang penuh barokah ini, dan dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah kurban di tengah wabah yang merajalela dan wabah yang terbaru, yaitu wabah PMK. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari bergembira, hari makan dan minum bersama keluarga, hari bersedekah dan hari memberi hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru ma syi'tum." Makanlah dan berilah makan kepada orang lain dan simpanlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Berkumpul dan
dan makan bersama keluarga di hari raya ini adalah sunnah karena merupakan ekspresi dan syiar yang agung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang perlu diingat di hari raya kurban ini adalah kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang agung, bukan hanya teladan bagi umat Islam semata, akan tetapi menjadi teladan semua para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan atau termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sungguh dia di akhirat termasuk orang-orang yang salih. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi panutan? Karena beliau lulus menjadi hamba Allah yang taat dalam bertauhid, beribadah dan berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon dari keturunanku juga." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Yang dimaksud dengan bikalimatin pada ayat tersebut adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya yang berupa syariat Islam secara mutlak dan khususnya khisalul fitrah, dan semua perkara atau ujian yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim dalam bentuk yang sangat sempurna hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman memujinya, "Wa Ibrahim alladzi waffa," dan Ibrahim yang telah memenuhi. Maksudnya adalah yang telah memenuhi semua apa yang diperintahkan kepadanya, melaksanakan seluruh perkara iman dan seluruh cabang-cabangnya. Pendek kata, Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah menyerahkan segenap jiwa, raga dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantas jika ia menjadi panutan seluruh umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara millah atau agama atau ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang secara sempurna telah ia tunaikan dan menjadi sebab kemuliaannya adalah yang pertama, ibadah haji. Ibadah yang mengumpulkan umat Islam seluruh dunia, merupakan rukun Islam yang kelima. Ini adalah syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang menjadi kunci agama tauhid atau hanifiyah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah akidah al-wala wal bara atau mufaraqatul kuffar wal musyrikin. Wala adalah cinta dan loyal dengan sesama muslim, sedangkan bara adalah sikap berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir. Intinya, urusan akidah itu harus tegas, tidak bisa dicampur dengan agama lain. Berbeda halnya dengan muamalah dan bermasyarakat, masih bisa bekerja sama asal tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu kepada Ibrahim dan orang-orang yang
bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sungguh kami berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi mengingkari kekafiran dan mengingkari orang kafir itu agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukan ajaran yang baru. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintah oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di hadapan Ka'bah, di hadapan kaum musyrikin, menyatakan mufaraqah atau berlepas diri terhadap mereka dengan membaca ayat Qul inni nuhitu ana a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, maka dustalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang mengaku sebagai pengikut millah Ibrahimiyah, sebab mereka tidak melaksanakan ibadah haji dan tidak pula melaksanakan ibadah adhahi atau tidak menyembelih hewan kurban. Dan mereka juga tidak melakukan khisalul fitrah serta tidak meyakini akidah Hanifiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang paling berat adalah perintah untuk berkorban. Perintah untuk berkorban dengan menyembelih putranya yang tercinta setelah peristiwa pembakaran atas dirinya oleh orang-orang kafir karena dakwahnya menegakkan tauhid dan memberantas syirik. Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu, yaitu Nabiullah Ismail, sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka apa kata Nabiullah Ismail? "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar. Mengapa peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim atas Nabiullah Ismail disebut dengan al-bala'ul mubin atau ujian yang nyata? Karena dengan cobaan ini menjadi jelas bahwa kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sempurna hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi, sebuah kedudukan yang tidak boleh dicampuri oleh kecintaan kepada siapapun. Ketika ia diberi putra, Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya, maka Allah ingin menguji kesetiaannya itu. Ketika Ibrahim alaihissalam mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkan keinginan pribadinya dengan bertekad bulat menyembelih putranya, maka hilanglah dari hatinya rasa cinta yang bisa mengotori cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada gunanya lagi penyembelihan terhadap putranya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka kambing yang dikorbankan sebagai pengganti Ismail disebut 'adzim, dikarenakan menggantikan posisi Ismail alaihissalam, serta ia juga merupakan ibadah yang agung dan juga ia merupakan syariat yang diberlakukan hingga hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat lagi kepada Ibrahim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishaq. Berkah apa? Ilmunya bertambah, amalnya meningkat, dan keturunannya berkembang terus sehingga tiga bangsa besar adalah keturunan mereka berdua. Bangsa Arab adalah keturunan Nabiullah Ismail, sementara bangsa Israel dan bangsa Romawi adalah keturunan Nabiullah Ishaq alaihi wassalam. Bagaimana mutu keturunan mereka berdua? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin."
kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Yang soleh dari keturunannya adalah orang-orang yang mengikuti siratal mustaqim, yaitu jalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'u wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka melalui mimbar ini kami mengajak kepada hadirin semua untuk mengikuti sifat wafa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengannya kita bisa mengorbankan semua kepentingan pribadi demi memenuhi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus mengikuti sifat hilm Nabiullah Ismail alaihissalam, yang dengannya kita bisa bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah dan menerima cobaan Allah Subhanahu wa taala serta menghadapi rintangan hidup. Mari kita mengikuti langkah-langkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah mengantarkannya ke martabat tertinggi, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Langkah-langkah tersebut adalah, yang pertama, kita harus mempunyai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang diisi dengan tauhid, hati yang diisi dengan ikhlas, bebas dari syirik, serta al-mahabbah khalisah lillah, cinta yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mujahadatul uzma, tekad mengorbankan anaknya, menyembelih dengan tangannya sendiri demi cintanya kepada Allah. Kalau penerapan untuk kita berkurban untuk Allah, baik secara hakiki maupun majazi. Secara hakiki kita melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban. Secara majazi kita mengorbankan urusan dunia dengan urusan akhirat, bukan dibalik. Mengorbankan agama kita, mengorbankan akhirat kita hanya untuk dunia. Kemudian yang ketiga adalah sedekah jariyah dan amal yang berkesinambungan, membangun masjid, dakwah tauhid dan syariat Islam, haji, kurban, khitan dan sunnah-sunnah fitrah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihimussalam. Amin ya rabbal alamin. Ala wa sallu wa sallimu ibadallah ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba kama amarakumullahu dzalika fi kitabih. وقال عز من قائل حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بجودك وكرمك يا منان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر المجاهدين في سبيلك وأنجل المستضعفين في دينك وقاتل الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك أنزل عليهم رجزك ومقتك وسخطك إله الحق يا قوي يا متين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويستهزئون بنبيك أنزل عليهم بلاءك وارفع عنهم آفيتك واشدد عليهم وقتك واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا قوي يا متين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم أصلح لنا النية والذرية وأمة المحمدية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.